sejak adanya Tahura ini belum pernah sampai terusik seperti ini. Ada beberapa bangunan yang ada di Tahura, ada kantor, musala, ada villa, bahkan ada jogging track yang betonisasi apa semua. Kami tidak pernah terusik dengan, baru kali ini kami memang betul-betul terusik. Yang paling disesalkan sebenarnya pembukaan jalan di sini. Jadi ini berada dari lokasi Tahura itu sendiri, lokasi ini berada di ketinggian yang sebenarnya bisa dicapai dengan berjalan kaki saja. Untuk membawa beban pun itu belum seberapa untuk sampai ke sini. Kurang lebih 400 meter sudah sampai. Kalau tujuannya kita mau berkemah terus mau dekat-dekat parkiran kan ngapain ke sini? Nah, yang kami sesalkan tadi itu yang pembuatan jalan. Tanpa membuat jalan pun saya rasa kita juga aman lah untuk sampai di sini. Fit lah, bahkan untuk sampai orang yang berumur pun masih bisa sampai sini tanpa melalui jalan. Pembuatan jalan ini pun kami anggap sangat sia-sia. Yang pertama itu mengorbankan pohon yang menjadi jalur jalan ini. Terus berada di kemiringan yang sangat-sangat tidak layak menurut kami, kemiringan sampai 45 derajat, dan jalanan punya saya rasa ini sangat mustahil untuk dilalui untuk kendaraan biasa. Tanjakannya juga cukup tajam ini. Gimana? 2 minggu lalu ini masih lebar sini. Waktu pertama. Ini kayaknya waktu hujan deras tadi malam ini. Berarti ini longsor? Iya. Ini kan tanah bukaan ini, tanah cuttingan di sini. Berapa pohon semua sebelumnya ini? Yang ini jalanan? Bisa dilihat ini. Kalau laporannya sih katanya cuma 26 pohon. Yang jadi yang sepanjang areal ini? Sepanjang areal ini. Totalnya 400 meter, 26 pohon. 26 bagi 4 per 100 meternya itu cuma 12 pohon. Nah, idealnya kan kita buat trasering seperlunya saja. Seberapa sih lebar tenda yang dibutuhkan? Saya kira cukup segitu saja. Ini kita buat trasering selebar-lebarnya sampai itu harus memasukkan alat berat. Akhirnya harapannya kita mendekatkan diri dengan alam, malah kesannya merusak alam gitu. Dari awal kami mendengar bahwa di sini akan dibangun bumi perkemahan, yang terlintas di benaknya kami itu, kami sempat bahkan diskusi-diskusi dengan teman-teman. Konsep awal yang harus dijelas itulah bahwa harus jelas perbedaannya, harus jelas membedakan antara lapangan perkemahan dengan bumi perkemahan. Kalau mau cuma berkemah di lapangan, kenapa mesti bangun lapangan ke sini? Kenapa mesti ke hutan ini mau berkemah kalau tujuannya mau berkemah di lapangan? Nah, bumi perkemahan idealnya kami berkemah bercengkrama dengan alam, pohon-pohonan tetap ada, kita di bawah pohon bertenda. Kalaupun kita butuh untuk tempat berkumpul ya cukuplah berapa yang mau berkumpul, cukuplah sampai segitu yang terbuka. Jadi tanpa merubah bentang alam, tanpa merubah kondisi alam, tanpa menebang pohon, saya kira bumi perkemahan sudah terwujud. Dampak sosialnya saya katakan tadi, ini berada di atas perkampungan warga. Dampak sosialnya tentu masyarakat yang ada di bawah lokasi ini, dengan melihat kondisi sekarang ini yang rawan longsor, bahkan hujan-hujan sedikit saja sudah terjadi beberapa longsoran di sini. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan warga. Dari yang saya katakan tadi, sumber air minum, saya rasa sangat berdampak juga dengan masyarakat. Dari sisi ekologi, dengan adanya pembukaan lahan seperti ini, tentu habitat sekitar sini pasti terganggu. Di Sulawesi Selatan ini kan terkenal dengan habitat anoa.
Anoa itu sangat sensitif dengan keberadaan manusia. Ini jadi PR besar untuk kita di Kabupaten Sinjai. Menjadikan membuat sebuah objek wisata itu bagaimana caranya supaya orang mau datang ke Kabupaten Sinjai itu memang agak-agak berat. Yang pertama dari kalau kita mau jual pantai, berapa pantai yang orang harus lewati untuk sampai ke Kabupaten Sinjai? Untuk jual air terjun, berapa air terjun yang harus dilewati untuk sampai ke Kabupaten Sinjai? Situs sejarah, berapa ya situs sejarah yang harus dilewati untuk sampai ke Sinjai? Nah sekarang untuk pemandangan alam, untuk wisata lingkungan, kita secara tidak langsung sebenarnya ini sudah mengesampingkan apa yang menjadi nomor satu di Kabupaten Sinjai menurut kami. Yang menjadi hal yang paling besar untuk kita jual di Kabupaten Sinjai itu adalah keaslian tempat ini. Satu-satunya hutan di antara yang ada di Sulawesi Selatan ini, Kabupaten Sinjai lah yang punya hutan basah, istilahnya kami sebutnya hutan basah yang paling mudah diakses. Kenapa saya kata hutan basah? Oke lah, di Malino mungkin ada hutan, di Bantimurung ada hutan, tapi yang membedakan di sini adalah hutan basah. Kita sekarang lihat suasananya seperti ini Cimendung tapi ada gerimis-gerimisnya begitu. Nah, ketika konsep wisata adalah membangun, itu akan menguras biaya dan tenaga. Membuat objek wisata dengan membangun sesuatu saya kira itu sangat sementara sifatnya. Ketika sudah viral sudah tidak ada lagi. Nah, beda ketika kita yang dinomorsatukan adalah keaslian tempat ini yang menjadi jualannya. Kira seperti itu. Sesuai dengan visi misi Tahura juga sebenarnya di hutan pendidikan dan penelitian. Nah, kalau kita target visi misinya pendidikan dan penelitian, lalu ketika keasliannya terusik kan sangat bertentangan dengan visi misi itu bahwa ini penelitian dan pendidikan. Kalau penelitian dan pendidikan lalu tempatnya seperti ini kan sama dengan membantah visi misi itu. Secara umum kami sangat mendukung sebenarnya dengan Tahura. Salah satu cara kami melindungi Tahura itu dengan menjadikannya isu nasional. Menjadikannya isu nasional itu ya sangat sejalan dengan Tahura. Tapi ketika konsep pembangunan Tahura itu sendiri kami anggap sudah melenceng dari visi misinya, dari sisi ekologi, dari mengancam lingkungan, habitat yang ada di sekitar, itu yang kami perlu suarakan. Itu yang perlu kami angkat supaya jangan sampai apa yang kami harapkan di sini, apa yang kami cita-citakan di sini itu bertentangan dengan kejadian sebenarnya.